Ya, Bener ya Bapak kan guys, bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar. kalau udah miskin gak usah baik gaya. Itu bahasa kasarnya yang sering aku dengar. Jangan berlindung di balik. Baju selamat pagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Unora di Mip Mob Channel. Di video kesempatan kali ini baju aku bikin video reaction lagi. Yang mana video reaction ini itu tentang KDM atau Kang Deddy Mulyadi yang kemarin dikritik oleh remaja. Dan remaja itu nggak mau kalau nggak ada study tour sama apa itu namanya perpisahan atau wisuda untuk sekolah dasar, terus SMP, SMA itu nggak mau dia kalau nggak ada itu. Dan ternyata banyak banget netizen di luar sana itu yang menghujat sekarang baju, dan akhirnya atau endingnya itu jadi bahan hujatan atau dibully ya. Langsung aja ke video yang pertama kita lihat. Ini. Ya, Bener ya, Bapak guys? kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar. Kalau udah miskin gak usah baik gaya. Itu bahasa kasarnya yang sering aku dengar. Jangan berlindung di balik kata rakyat kecil atau rakyat miskin. Padahal diri sendirinya aja tuh melanggar aturan. Kadang bingung kenapa harus selalu pengennya diingetin terus. Bilangnya menuntut keadilan, tapi bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, digusur marah. Kan itu udah gak logik banget ya. Kok bisa sih marah? Yang bikin lebih bingung adalah dia mengaku bahwa dia ini miskin, tapi dia tetap menuntut harus ada perpisahan sekolah. Dimana seperti yang kita tahu kalau ada perpisahan sekolah pasti butuh mengeluarkan dana. Kadang ya orang-orang yang miskin secara ekonomi itu mereka tuh selalu punya keinginan yang tinggi, tapi padahal kapasitas dan kemampuan mereka tuh cuma di sini, rendah gitu loh. Itulah pentingnya introspeksi diri agar kita tuh tahu di mana sih kemampuan dan kapasitas kita, semana. Gak usah malu ketika kita lagi ada di titik kita tuh kurang atau menjadi rakyat yang ekonominya masih kurang. Gak apa-apa banget, karena kita gak bakal tahu berapa tahun ke depan kita akan jadi apa. Tapi yang penting ketika kita lagi di titik rendah ini, jangan merepotkan orang, jangan bikin susah orang. Sejujurnya, perempuan yang ada di video tersebut itu hebat. Dia public speakingnya bagus, berani. Cuman kelihatan ilmunya tuh kayak nol. Jadi tuh kalau bahasa kasarnya lagi, tong kosong nyaring bunyinya. Negara ini tuh negara hukum, semua tuh ada hukumnya. Jadi jangan lupa kita juga harus tahu itu tuh sah di mata hukum apa enggak. Yang kita miliki itu sah di mata hukum atau tidak. Kadang rakyat kecil kalau bener aja bisa salah di mata hukum, apalagi yang Lu sombong banget bocil, lu sombong banget aur-auran. Bener ya, Allah maha adil. Lu kenapa dimasukin ke kategori salah satu warga yang kurang mampu? Kurang mampu aja lu udah sombongnya selangit. Gimana kalau lu jadi orang mampu, orang kaya? Lu sombong udah kayak apa tahu? Dan yang bikin gua greget lagi, nyampe tuh di akhir video, cuma lu doang neng yang kagak bersalaman sama bapak aing. Lu etika, attitude, adab lu di mana? Miskin aja belag. Sebelumnya gue minta maaf, gue nggak tinggal di Jawa Barat, tapi gue gregetan aja tuh ngeliat tuh bocah udah kritik gubernurnya yang jelas-jelas tuh ngebantu dia gitu. Soalnya tuh setiap Kang Deddy ngomong, dia selalu ngelawan, selalu ngebantah, ngejawab semua yang dijelaskan sama Kang Deddy. Dia protes dengan adanya kebijakan gak ada tuh yang namanya perpisahan sekolah karena membebani biaya orang tua kan. Tapi pas ditanya sama Kang Deddy, kamu orang punya apa, orang miskin? Terus dengan tegas dia jawab, iya saya mengakui bahwa saya miskin. Tapi kenapa lu sombong, Neng? Sampai Kang Deddy bilang, miskin aja belagu. Diultikan lu sama gubernur. Buat lu bocil yang namanya aura gaib, dengerin nih. Gue emak-emak anak 4 mau ngomong sama lu ya Cil. Lu tuh masih kecil ya. Lu masih kecil aja udah begini, gimana ntar gede? Lu kecil aja udah nyusahin, ya kan? Udah nggak tahu diri, ya nggak? Udah kere, sombong. Astagfirullah, bener-bener parah. Bener-bener untung bukan anak gua lu. Kalau lu anak gua, abis sama gua udah. Ya nggak ada tuh yang kayak gitu tuh, ya kan? Gua aja yang warga Tangerang pengen jadi warga Jawa Barat, biar nggak ada tuh nama study tour, biar itu enak. Orang tua gue sebagai orang tua enggak puyeng. Nah lu sama mak lu doang keluarga agak lain emang. Nggak tahu diri lu pada, kere, belagu, sombong lagi, najis kok. Pantesan anaknya kayak gini, masih kecil udah sombongnya kayak gitu. Emaknya juga begitu, bapaknya nggak tegas sama anak sama bini. Ya boleh jadi kelakuan emaknya sama anaknya sama, ya nggak? Akhirnya depan lo dibully kan seluruh Indonesia. Karena apa? Sok kritis tapi nggak pakai otak. Nggak pakai otak, otak pakai otak lo. Sebentar deh, sebentar. Tanpa mengurangi rasa simpati saya kepada korban-korban penggusuran ya, saya ingin bertanya, apakah rumah yang ditinggali olehmu itu memiliki legalitas yang kuat?
Karena jika memang legalitasnya kuat pasti tidak akan digusur. Lagian itu kalau saya lihat itu perumahannya berada di bantaran sungai ya. Sepertinya sih cenderung ke ilegal. Tapi saya tidak tahu ya apakah itu legal atau ilegal. Tapi yang jelas kalau pemerintah gusur itu biasanya di tanah-tanah yang ilegal. Ada satu lagi nih pertanyaan saya. Kamu kan di situ sudah bertahun-tahun ya. Sudah tinggal di situ bertahun-tahun. Masa ndak ada sih tabungan dikit-dikit gitu buat ngontrak sementara? Mohon maaf sebelumnya ya. Tolong dijawab, silakan. Janganlah engkau mencoba untuk playing victim dan menggiring opini ke arah yang berlawanan. Katanya mampu bayar uang perpisahan 1 juta doang. Kok tinggal di bantaran sungai? Tempat tinggalnya milik pemerintah lagi. Terus pas digusur ngamuk. Terus yang menjengkelkan pas ditanya, mau 10 jutanya ndak buat kontrak rumah? Terus jawabannya kayak, kalau saya sih nggak butuh. Cuman mungkin orang tua saya butuh. Assalamualaikum warga. Apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan baik-baik ya. Amin. Warga, dia yang bikin video gue yang malu, sumpah. Beneran. Gue yang malu tahu, Neng. Lu bikin video kayak begitu, gue yang malu, Neng. Beneran. Lu udah bukan lu sih ya lebihnya ya. Orang tua lu yang salah. Ngapa bangun rumah di bantaran kali yang bukan haknya dia, yang bukan miliknya dia? Itu kan rumah di bantaran kali itu tuh tanahnya, tanah pengairan, tanah pemerintah. Kagak boleh di bantaran kali dibangunin bangunan permanen kayak begitu. Dan lu teriak-teriak masalah keadilan, kebijakan, dan lain-lain pokoknya. Oh, cakep banget dah. Udah duduk di atas puing-puing runtuhan kayak begitu, dikasih backsound yang apa namanya, yang sedih-sedih gitu. Hati-hati lu lihat ke belakang, ntar lu kesodok aja sama tuh alat berat, keangkut juga. Dengerin, yang lu harus pertanyakan, yang lu harus teriakin tuh emak bapak lu. Tanya, emak ngapa sih gitu pak? Kita tinggal di bantaran kali, ini bukannya tanah pemerintah. Lu tanya begitu. Tuh bapak lu, malu bisa ngebangun rumah di situ permanen, cakep. Ngapa tuh duit dipakai ngebangun di situ? Kenapa kagak dipakai beli tanah aja yang ketahuan tanah hak milik? Yang kagak ada sengketanya. Baru nanti bangun tuh rumah. Atau enggak zaman sekarang kan udah banyak tuh. Dari zaman dulu juga udah banyak tuh perumahan-perumahan yang ketahuan hak miliknya tuh, sertifikat hak milik. Gitu. Ini mah keenakan sih dari dulu emak bapak lunya. Kagak ada yang ngegubrak-gubrak, udah di sini aja bangun rumah gitu. Taunya sekarang mulai ada pemimpin bagus tuh, ngegubrak-gubrak. Aja gak pengen banjir lagi, ya. Digusur kayak gitu lu ngomel-ngomel. Udah tahu tanah negara, ya. Masih lu ditempatin. Ya, katanya pengen gak banjir lagi. Pas digusur marah-marah lu. Nyalahin gitu, nyalahin pemerintah, ya banjir nyalahin pemerintah, digusur nyalahin pemerintah. Mau lu ape? Nanya gua nih, anak bau kencur, parah lu ya, nyalahin pemerintah. Pas kebanjiran lu nyalahin pemerintah, digusur nyalahin pemerintah. Coba, yang gak ada otaknya ya gini nih. Ya, tahu diri orang mah. Lu udah nempatin tanah negara nih. Ya. Nih. Tahu diri, kalau digusur ya tahu diri gitu. Jangan merasa memiliki. Ya. Negara aja lu kagak, masih untung lu, negara kagak minta lu kontrakan tuh. Ya, coba lu kalau dipinta tuh gimana? Berapa tahun lu di situ? Kacau ini kadang-kadang anak ABG ngomongnya. Diajarin siapa sih nih?
Kagak ngerti. Banjir lu nyalahin pemerintah, nyalahin Pak Gubernur. Digusur lu nyalahin juga. Mau lu apa? Gue nanya nih. Oke baju, gitu aja untuk video reaction di pagi hari ini dari aku. Itu tadi yang gadis yang mana sempat ngeritik Kang Deddy Mulyadi dan gak setuju untuk kebijakannya gitu loh. Dan sekarang habis kemarin yang aku bikin video itu kan apa itu namanya, orangnya itu diundang sama Kang Deddy, malah ngajak ke debat gitu loh. Dan akhirnya ini banyak menuai apa itu namanya hujatan gitu dari warganet. Oke, untuk video di pagi hari ini gitu aja, video reaction di pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya kalian yang sudah menonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dengan like, komen, subscribe kalian aku terus bisa membuat video ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.